Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman penggunaan SysMal versi 3 bagi user Puskesmas. Pertama-tama yang kita lakukan adalah tentunya login ke alamat websitenya. Kita bisa menggunakan Google Chrome maupun Mozilla. Disarankan menggunakan Google Chrome ya, tapi kalau tidak ada pakai Mozilla juga boleh. Jadi tampilannya seperti ini. Kita lihat di sini ada dua tampilan menu. Kalau untuk melihat data saja, melihat grafik, melihat diagram, persentase, analisis, itu kita bisa masuk ke menu dashboard. Tapi untuk menginput data malaria, kita masuknya ke sini, login ke SysMal versi 3. Dan karena saya ingin memperkenalkan SysMal versi 3 untuk user Puskesmas, saya akan memilih salah satu user Puskesmas yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kita lihat di sudut kanan atas ini ada gambar profil. Ini untuk memastikan bahwa kita sudah login ke user yang kita maksud. Dan juga kalau kita ingin keluar dari SysMal, kita klik yang tulisan warna merah ini, tulisan logout. Oke, dan di sebelah kiri ini kita melihat ada beberapa menu yang akan kita lihat satu persatu. Mulai dari yang pertama adalah data dasar. Tampilannya seperti ini. Nanti kalau kita lihat yang kotak putih ini adalah menu filter. Ini kita nanti bisa gunakan jika data sudah ada dan ingin memfilter berdasarkan tahun, kita bisa lihat di sini dengan memilih tahun. Juga ada menu filter untuk mencari nama desa di sini. Nah, untuk mengisi data penduduk, kita klik tambah data. Jadi ini sama di versi 2. Kalau di versi 2 itu di bagian info kunci. Kita klik tambah data. Jadi sudah ada terisi secara default nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan vaskes. Dan silahkan mengisi kolom-kolom yang ada di sini. Dan perhatikan untuk yang bertanda bintang itu wajib diisi. Sebagai contoh, saya akan mengisi data tahun 2022. Lalu isi nama petugas, nomor telepon petugas, nomor WA disarankan, kemudian alamat email, dan kita lihat di bawah sini, ini adalah desa-desa yang berada di Kecamatan Maros Baru. Jadi teman-teman bisa memilih desa mana saja yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Maros Baru. Jadi sekiranya misalkan desa Baju Badoa adalah bukan wilayah kerjanya Puskesmas Maros Baru, itu bisa kita klik tanda hapus. Jadi tinggal dilihat di sini yang mana wilayah kerja dan yang bukan, itu bisa diklik tanda hapus. Selanjutnya, kita isi jumlah penduduk di masing-masing desa wilayah kerja. Jadi ini semua harus diisi. Saya isi aja. Jika sudah terisi semua, kita klik simpan data. Data berhasil ditambahkan. Seperti itu untuk cara pengisian data dasar. Selanjutnya kita ke menu yang kedua, adalah menu Zero Report.
Sama, di bagian atas juga ada menu filter untuk memfilter tahun laporan dan bulan laporan. Sedangkan untuk menambah data zero report, kita klik tambah data zero report. Zero reporting ini kita mengisi apabila tidak ada kasus positif maupun negatif pada bulan sebelumnya. Misalkan pada bulan Januari tidak ada kasus positif malaria maupun kasus negatif, sehingga kita akan melaporkannya sebagai zero reporting. Jadi caranya kita klik tambah data, isi tahun bulan pelaporan. Nah, jadi di sini sudah terisi otomatis positif malaria, negatif malaria semuanya 0. Dan di sini kita pilih zero reporting ya. Lalu kita klik simpan data. Selanjutnya kita ke menu yang ketiga, yaitu menu data kasus. Di sini ada beberapa submenu. Yang pertama kita lihat submenu register malaria 1. Register malaria 1 atau lebih dikenal dengan Rekmal 1 adalah data untuk kasus positif malaria. Jadi seperti sebagaimana yang kita ketahui, jika ada kasus malaria itu wajib dilaporkan 1 kali 24 jam dan diinput di Rekmal 1. Caranya, kita klik tambah data register malaria 1. Ada 3 tahap pengisian. Yang pertama data pribadi, yang kedua status penemuan, dan yang ketiga pengobatan. Ini tidak akan berlanjut ke tahap pengisian selanjutnya jika data yang sebelumnya belum diisi secara lengkap. Jadi ada catatan lagi di sini sebagai pengingat, yang bertanda bintang wajib diisi. Yang pertama kita isi nomor induk pasien, lalu masukkan nama, tanggal lahir. Untuk memilih tahun kita bisa klik di sini yang bagian atas ini untuk mempercepat pemilihan tahunnya. Misalkan, dan usianya otomatis terisi 35 tahun. Lalu pilih jenis kelamin. Misalkan dia jenis kelaminnya perempuan, maka akan ada tambahan menu status kehamilan. Kemudian alamat domisili. Alamat domisili adalah alamat pasien 1 bulan terakhir atau alamat pada saat pasien berobat. Nah, nama vaskes domisili bisa dipilih. Jadi, semua yang bertanda bintang itu wajib diisi. Kemudian alamat lengkap boleh diisi nama jalan, nomor, atau kalau misalnya ada lapangan atau masjid di sekitar itu boleh ditambahkan alamat lengkapnya. Kemudian setelah diisi semua, kita klik lanjutkan. Nah, dia akan berlanjut ke status penemuan. Kita isi asal penemuannya. Jika yang menemukan adalah vaskes logging, maka kita pilih vaskes pencatat. Kegiatan penemuannya apakah pasif atau aktif? Misalnya dia pasiennya sendiri yang datang ke puskesmas, kita pilih PCD. Jenis pemeriksaan apakah mikroskop atau RDT. Nah, jika pemeriksaan mikroskop, apakah dilakukan pemeriksaan RDT? Berapa jumlah RDT yang digunakan? Misalnya
juga di RDT dengan menggunakan satu RDT. Nah, ini boleh diisi nomor registernya. Disesuaikan dengan data di puskesmas saja. Kemudian pilih tanggal kunjungan. Misalnya tanggal pemeriksaan labnya tanggal berapa. Dan ini kode seletnya otomatis akan muncul. Kemudian jenis parasit. Jenis parasit ini kita bisa memilih lebih dari satu. Karena sebagai contoh, kalau parasitnya ternyata dia mix, maka boleh dipilih lebih dari satu. Dia mix Vivax dengan Vivax dan apa, misalnya Vivax dan Falsi, atau dia Malariae. Jadi jenis parasitnya boleh dipilih lebih dari satu. Misalkan dia mix ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, kita masuk ke tahap pengobatan. Pilih pekerjaan. Misalnya dia ibu rumah tangga. Derajat penyakit malaria. Apakah malaria tanpa komplikasi atau malaria berat? Kemudian suhu tubuh diisi. Gejalanya apa? Tanggal mulai gejala diisi juga. Dia bertanda bintang. Kemudian gametosit ini boleh diisi atau tidak. Tapi sekiranya ada, sebaiknya diisi. Kemudian kepadatan parasit ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian berat badan, wajib diisi berat badan. Karena ini akan berpengaruh juga terhadap standar tidaknya saat pemberian obat. Status anemia ini opsional. Nah, kemudian pengobatan. Tanggal pengobatan diisi. Nah, kita isi berapa tablet DHP yang diberikan. Kemudian Primaquine berapa tablet. Nah, di sini sudah otomatis terisi standar. Karena ini berpengaruh terhadap pemberian DHP maupun Primaquine. Sekiranya saya kasih DHP 8, nah di sini akan tertulis tidak standar. Jadi harus diperhatikan baik-baik berat badan, status kehamilan, dan jenis parasit. Kemudian apakah dia dirawat jalan atau rawat inap? Kematian dengan malaria. Kemudian apakah dia dirujuk ke vaskes lain atau tidak? Misalkan saya memilih ya, nah akan ada pertanyaan selanjutnya, alasan dirujuk. Tanggal rujuk, kemudian provinsi rujukan, kabupaten, dan vaskes tempat rujukan. Selanjutnya kita klik simpan data. Nah, jadi data Rekmal 1 sudah berhasil diisi. Untuk submenu selanjutnya yaitu Rekmal 1 rujukan. Rekmal 1 rujukan artinya apabila ada pasien dari vaskes lain yang dirujuk ke vaskes kita, vaskes login. Data pasien tersebut akan muncul di kolom yang abu-abu ini. Di sini bisa difilter, misalkan ada pasien yang dirujuk bulan Januari di vaskes kita, datanya akan muncul di sini. Dan kita bisa melakukan lanjutan pengobatan dan mengisi di bagian sini. Demikian untuk Rekmal 1 rujukan.
Kemudian kita ke submenu yang ketiga adalah register malaria 2 atau biasa disebut Rekmal 2. Di sini seperti biasa adalah menu filter untuk tahun dan bulan. Dan untuk mengisi data Rekmal 2 kita klik tambah data. Jadi seperti biasanya, seperti yang kita ketahui, untuk kasus negatif dalam segala pemeriksaan yang hasilnya negatif, kita inputnya di Rekmal 2. Klik tambah data, pilih tahun pelaporan, pilih bulan, kemudian nama desa, asal penemuan, kegiatan penemuan dipilih, jumlah suspek malaria yang tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi sekiranya ada suspek namun kita tidak memeriksanya, maka diisi di sini ada berapa suspek yang tidak diperiksa. Misalkan ada suspek yang tidak diperiksa sebanyak 1. Kemudian untuk suspek yang diperiksa dengan menggunakan mikroskop ada berapa, dan ini terbagi atas 2 batasan usia. Yang pertama untuk usia di atas 5 tahun, kemudian ada juga untuk usia di bawah 5 tahun. Jadi terbagi 2 pemeriksaan. Untuk pemeriksaan di atas 5 tahun, misalkan yang diperiksa mikroskop itu negatif ada 2, kemudian yang diperiksa RDT ada 3, dan untuk usia yang di bawah 5 tahun, misalkan di sini ada penjelasan, jika penemuan melalui survei kontak survei PE, maka jumlah penemuan dicatat di menu PE. Seperti itu. Setelah diisi, kita klik simpan data. Kemudian untuk submenu selanjutnya yaitu integrasi malaria KIA. Jadi sekiranya ada kegiatan integrasi, isinya di submenu integrasi malaria KIA. Caranya, klik tambah data. Nah, ini diisi berapa jumlah sasaran ibu hamil dan sasaran kunjungan balita sakit. Jadi kalau di Vaskes kita tidak ada kegiatan integrasi malaria, ini bisa diabaikan. Namun jika ada, maka isinya di sini. Oke, selanjutnya kita ke submenu PE kasus. Untuk mengisi data PE kasus, terlebih dahulu kita memfilter tahun, bulan, lalu klik terapkan. Di sini ada satu kasus yang harus kita isi data PE-nya. Jadi teman-teman harus ingat, jika ada pasien yang meskipun diperiksanya dan diberi obatnya bukan di wilayah kerja puskesmas kita, namun jika domisilinya itu berada di wilayah kerja puskesmas kita, maka untuk pengisian menu PE-nya dan pelaksanaan PE-nya itu dilakukan oleh kita, dan mengisinya datanya di submenu PE kasus. Seperti ini, ada satu pasien yang domisilinya di wilayah kerja puskesmas kita, maka datanya akan muncul di user kita, di user SISMAL kita. Untuk menambahkan data PE kasus, kita klik tambah data. Data dasarnya sudah ada, kita akan melengkapi data PE-nya dengan cara mengklik tombol tambah data. Ada 2 tahap. Yang pertama kita isi menu tahap penyelidikan, dan selanjutnya akan diisi hasil penyelidikan. Sudah ada data default-nya,
kita akan melengkapinya. Yang pertama kita isi tanggal wawancara kasus. Tanggal berapa dilaksanakan PE. Kemudian apakah dilakukan survei kontak? Kapan pelaksanaan tanggal survei kontaknya? Nah, untuk mengisi hasil pemeriksaan survei kontak terbagi dua. Ada yang usia di bawah 5 tahun dan usia di atas 5 tahun. Untuk usia di bawah 5 tahun, ada berapa pemeriksaan mikroskopis dengan hasil negatif? Kita isi sesuai dengan data yang kita dapatkan dari hasil yang kita lakukan. Kemudian usia di atas 5 tahun ada berapa? Kemudian apakah dilakukan identifikasi daerah perindukan nyamuk? Jika pilih ya, maka akan ada pertanyaan selanjutnya, tanggal identifikasi daerah perindukan nyamuk. Kemudian kita klik lanjut. Asal penularannya, apakah dari nyamuk, apakah dari transfusi darah, atau dari kongenital. Terkait kekambuhan, apakah kasus tersebut kasus baru atau kasus relapse. Jika kita memilih kasus relapse, maka akan ada pertanyaan selanjutnya, kapan tanggal kasus awal. Kalau kita memilih kasus baru, akan berlanjut ke asal penularan. Ini kita memilih apakah dalam wilayah puskesmas, luar wilayah puskesmas, luar wilayah kabupaten kota, luar wilayah provinsi, atau luar wilayah negara. Kemudian kita pilih provinsi asal penularan. Misalkan kasus tersebut penularannya dari buah. Kemudian kita lanjut pilih asal kabupaten asal penularan. Kemudian kecamatan asal penularan, ini memilih juga. Puskesmas asal penularan. Kemudian untuk nama desa pilih. Dan untuk nama dusun ini kita mengetik. Ini boleh diisi nama dusun, atau misalkan kalau di daerah penularan tersebut bukan dusun, melainkan RT atau RW, boleh diisi RT RW. Dan untuk alamat lengkap asal penularan, ini kita boleh memilih mengetik. Kita bisa mengetik nama jalan, atau misalkan pasar X misalnya, atau dekat masjid, atau lapangan apa. Intinya untuk di alamat lengkap asal penularan ini kita boleh mengetik alamat sedetail-detailnya untuk memudahkan penemuan. Selanjutnya kita pilih lokasi maps-nya. Ada catatan di sini, apabila kasus indigenes maka titik koordinat yang diisi adalah titik koordinat tempat penularan. Sedangkan untuk kasus impor, titik koordinatnya yang diisi adalah rumah pasien, tempat tinggal pasien. Dan untuk hasil optimal, lokasi map pastikan terhubung dengan internet. Sebagai perhatian, untuk aktifnya satelit ini, pencarian titik koordinat, pastikan di atas sini tanda pin ini yang kayak balon, ini posisinya seperti ini, modelnya seperti ini, tidak tersilang. Jika ada tanda silangnya, maka kita klik dulu, lalu pastikan posisinya seperti ini. Tombol ini diklik, lalu klik done. Jika sudah seperti ini artinya internetnya aktif.
Selanjutnya kita bisa mencari lokasi rumah pasien dengan menggunakan kolom pencarian lokasi. Sekiranya kita mengisi kolom PE kasus ketika berada di lokasi, maka PIN ini akan otomatis membaca lokasi kita. Untuk memperbesar, kita bisa klik tanda tambah, dan untuk memperkecilnya klik tanda kurang. Untuk menampilkan petanya yang lebih luas, kita boleh klik tanda kotak ini. Kemudian di sudut kiri ini ada mode satelit. Jika kita ingin menggunakan mode satelit, kita klik saja. Jadi misalkan rumah pasien tersebut di sini nih, maka saya klik kiri satu kali. Nah, maka PIN-nya akan berpindah ke lokasi tersebut. Titik koordinatnya otomatis akan muncul di sini. Kemudian lanjut kita mengisi apakah kasus tersebut kasus pada MMP. Jika bukan, kita klik tidak. Kemudian kita isi nomor telepon pasien. Selanjutnya kita klik simpan data. Data PE kasus berhasil disimpan. Demikianlah cara pengisian PE kasus malaria. Selanjutnya kita ke menu MMP. Jadi MMP ini atau Mobile Migrant Population adalah populasi khusus malaria, kelompok pekerja populasi khusus malaria. Jika kita ada di daerah kita ada kelompok MMP, maka datanya kita isi di menu MMP. Jadi ada kelompok MMP, ada data kader MMP. Untuk kelompok MMP, pengisian datanya kita klik tambah data. Kemudian kita pilih di desa mana kelompok tersebut berada. Kemudian ketik nama dusunnya. Lalu kita isi lokasinya. Di lokasi mana kelompok tersebut berdomisili. Misalnya kelompok MMP tersebut berdomisili di area sini. Ini contoh saja. Jadi ini sifatnya wajib diisi karena ada tanda bintangnya. Ini sudah ada titik koordinatnya terisi. Kemudian kita isi jenis MMP apa. Misalkan dia adalah kelompok pekerja perkebunan. Kemudian diisi nama ketua kelompoknya. Contoh saja ini. Kemudian masukkan nomor HP ketua kelompoknya. Dan ada berapa jumlah anggota kelompok MMP tersebut. Dan ini otomatis terisi. Kemudian jarak dari Fasienkes terdekat dalam satuan kilometer. Kemudian deskripsi akses ke Fasienkes. Jadi ini diketik ya. Misalkan akses ke Faskesnya jauh.
tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Ini contoh ya. Nah, setelah kita isi, kita klik selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah tersedia kader MMP? Jika ada, kita pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Kemudian, apakah dilakukan distribusi ke lambu? Kemudian, ada berapa jumlah kelambu yang didistribusikan? Ini diisi saja. Apakah dilaksanakan KIE? Intinya ini semua harus diisi karena semuanya berbintang. Ini tidak boleh ada yang dilangkai. Apakah dilakukan pemantauan orang masuk atau screening malaria? Jika ya, kemudian pilih apakah dilakukan pemantauan orang keluar atau screening malaria. Kemudian klik simpan data. Data berhasil diisi. Jika di wilayah kita tidak ada MMP, tidak ada kelompok khusus malaria, jadi menu ini bisa diabaikan ya. Seperti itu. Nah, termasuk juga untuk data kader, jika di wilayah kita tidak ada kader malaria, maka menu ini bisa diabaikan. Selanjutnya kita ke menu logistik Pasienkes. Di sini ada beberapa submenu. Yang pertama kita lihat adalah submenu input stok. Untuk menginput stok logistik, kita klik tambah data input stok. Stok yang ada di Vaskes kita diinput satu persatu. Ada catatan sekali lagi untuk mengingatkan, yang bertanda bintang ini wajib diisi. Pilih tahun penginputan, pilih bulan penginputan, kemudian jenis logistik. Diisi berapa stok akhir, kemudian ketik nomor batch logistik tersebut, kemudian tanggal expirednya. Untuk memilih tahun bisa klik di sini. Lalu klik simpan data. Jadi logistik diinput satu persatu. Apabila ada logistik yang jenis logistik sama namun nomor batch-nya berbeda ataupun tanggal expire-nya berbeda, maka diinputnya juga satu persatu. Di sini ada menu, ada tombol edit untuk mengedit data yang sudah diinput, ataupun jika ingin menghapusnya ada tombol hapus. Sedangkan di bagian atas ini ada menu filter untuk memfilter data yang sudah diinput berdasarkan tahun, bulan, dan jenis logistik. Kemudian ke submenu yang kedua adalah menu input putus stok. Menu input putus stok ini caranya sama, kita klik tambah data putus stok. Ini diisi per bulan juga. Pilih tahun, pilih bulan, jenis logistik. Kemudian, apakah lebih dari 7 hari putus stok? Sekiranya putus stok, maka kita pilih ya. Lalu klik simpan data. Submenu yang ketiga adalah input expire atau rusak.
Jika pada bulan pelaporan ada logistik kita yang expired atau rusak, maka kita laporkan di sini dengan cara klik tambah data, pilih tahun, pilih bulan, pilih jenis logistik, kemudian laporannya apakah rusak atau expired, dan diisi totalnya ada berapa. Ini satuannya tablet ya. Kemudian klik simpan data. Kemudian submenu yang keempat adalah input permintaan. Bagi Vaskes yang ingin meminta logistik ke kabupaten, maka prosedurnya adalah mengisi submenu input permintaan di SISMAL-nya dengan cara klik tambah data permintaan logistik. Pilih tahun pengajuan, kemudian pilih tanggal suratnya, ketikkan nomor surat, kemudian jenis permintaan logistik, apakah tahunan atau insidentil, kemudian jenis logistik yang diminta. Misalkan saya ingin meminta Primaqueen. Nah, perhatikan di kanan atas ini ada peringatan jenis logistik yang diinput belum diinput pada menu input stok. Jadi teman-teman harus pastikan sebelum meminta logistik ke kabupaten, pastikan dulu bahwa jenis logistik kita sudah diinput pada menu input stok. Jadi tadi saya belum menginput Primaqueen, yang saya input hanya DHP. Jadi sebagai contoh saja saya pilih DHP karena DHP tadi sudah saya input di menu input stok. Kemudian jumlah logistik yang diminta ada berapa? Misalkan 45 tablet. Nah, untuk menambah logistik kita klik tambah data. Misalkan kita ingin meminta Primaqueen, meminta RDT. Namun, pastikan dulu bahwa logistik tersebut stok akhirnya sudah diinput pada submenu input stok. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita mengupload surat permintaan kita dengan cara mengklik tombol pilih file dari perangkat Anda. Tapi catatannya adalah surat yang diupload tersebut dalam bentuk PDF dan maksimal besaran filenya itu 100 KB. Jadi kalau lebih 100 KB dia tidak akan bisa terupload. Klik pilih file. Jadi sebagai contoh saya akan memasukkan salah satu surat. Size-nya ini 49 KB. Nah, jika file surat berhasil terupload, nama filenya akan muncul di sini. Kemudian klik simpan data. Yang sudah diedit pun masih bisa kita logistik yang sudah diinput pun masih bisa kita edit. Di sini sudah muncul datanya. Nah, setelah kabupaten memenuhi permintaan logistik kita, data tersebut akan muncul di sini, di bagian abu-abu ini, dan bukti pengiriman obat dari kabupaten pun akan muncul di bagian sini. SBBK logistiknya akan muncul di sini. Dan ini bisa kita download.
kedua-dua filenya nanti ini bisa kita download. Selanjutnya submenu rekap permintaan. Nah, di sini adalah rekapan permintaan logistik kita dalam 1 tahun. Dengan cara memilih tahun, kemudian klik terapkan. Akan muncul semua di bagian abu-abu ini jenis permintaan kita dan ada berapa yang dipenuhi dari kabupaten. Oke, demikian untuk menu logistik Fasiankes. Selanjutnya kita ke menu vektor. Di menu vektor ini ada 3 submenu, identifikasi jentik, identifikasi nyamuk, dan laporan hasil pengendalian vektor. Ketiga submenu ini kita isi apabila kita melakukan kegiatan. Apakah kegiatan survei jentik, survei nyamuk malaria, atau pengendalian vektor malaria. Yang pertama kita ke submenu identifikasi jentik. Hasil kegiatan survei jentik diisi di sini dengan cara mengklik tambah data identifikasi jentik. Kita isi tanggal berapa kegiatan survei jentik dilakukan, misalnya. Kemudian pilih desa lokasi survei, ketik nama dusunnya, lalu di kolom satelit kita klik di lokasi mana kegiatan dilakukan. Boleh dengan cara mengetik sini. Jika kita mengisi menggunakan HP Android, pastikan HP kita terkoneksi dengan internet dan pada saat kita menggunakan lokasi satelit itu otomatis akan memilih lokasi kita saat itu juga, saat ini di mana kita berada. Namun jika kita tidak mengisi pada saat kita melakukan survei jentik, kita bisa menggunakan kolom pencarian. Sedangkan apabila kita menggunakan laptop, maka pastikan simbol ini posisinya seperti ini. Misalkan survei jentik dilakukan di daerah sini, ke titik koordinatnya muncul di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita diminta untuk mengupload gambar perindukan. Ini opsional, boleh diupload, boleh tidak. Tapi sekiranya kita mau mengupload gambarnya, gambar tersebut harus maksimal 300 KB. Kemudian jenis tempat perindukan. Ini kita boleh memilih lebih dari satu. Misalkan tempat perindukannya ada di sawah, parit, bekas galian, bekas injakan hewan. Kalau memilih lainnya boleh mengetik selain yang ada di sini. Kemudian berapa kali cidukan. Ini opsional ya, tapi sebaiknya kita isi. Kemudian apakah ditemukan jentik anoples? Jika jawabannya ya, ada pertanyaan selanjutnya. Fase jentik. Ini opsional. Boleh memilih jika diketahui. Kemudian kepadatan jentiknya per cidukan. Jadi semua ini opsional ya. Kita boleh mengisi sepanjang kita ketahui. Apakah ada tanaman pada tempat perindukan? Apakah ada sampah? Kemudian sifat tempat perindukan, apakah permanen atau sementara?
Setelah diisi, kita klik simpan data. Nah, kemudian setelah mengisi data identifikasi nyamuk, kita lanjutkan dengan intervensi perindukan nyamuk. Kemudian kita menambahkan data intervensi jentik. Kemudian dari hasil survei jentik kita itu, apabila kita melakukan kegiatan intervensi, maka kita melakukan pengisian datanya di sini. Misalnya intervensinya dilakukan di tanggal 3. Intervensi yang telah dilakukan boleh memilih lebih dari satu. Misalkan modifikasi lingkungan. Jika kita mengklik juga lainnya, maka diisi di sini. Jika kita memilih intervensinya adalah larvasida, maka akan ada pertanyaan selanjutnya, jenis larvasida yang digunakan. Misalkan, kemudian ada berapa jumlah larvasida dan satuan yang digunakan. Setelah itu kita klik simpan data. Sudah berhasil. Demikianlah untuk pengisian identifikasi jentik. Kemudian selanjutnya kita ke data identifikasi nyamuk. Apabila kita melakukan survei nyamuk malaria, maka datanya diisi di sini dengan cara klik tambah data identifikasi nyamuk. Caranya sama, kita pilih tanggal kegiatan, pilih nama desa, ketik nama dusun, kemudian yang melaksanakan siapa, misalnya petugas puskesmas bersama petugas kabupaten atau siapa saja yang melaksanakan kegiatan survei nyamuk tersebut, diketik di kolom ini. Nah, selanjutnya kita cari lokasi tempat survei nyamuk dilakukan. Klik kiri satu kali untuk memindahkan pin. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan jenis survei yang dilakukan, apakah spot survei atau longitudinal. Berapa lama? Kemudian, apakah ditemukan nyamuk Anopheles? Jika ditemukan, ini sekiranya kita tahu jenis nyamuk yang ditemukan, boleh memilih apakah Sundaicus, apakah Subtictus. Kemudian untuk pertanyaan ini, MBR orang per jam di lokasi dalam rumah, MBR orang per jam di lokasi luar rumah, dan di lokasi kandang atau kebun. Ini opsional, diisi dengan angka. Selanjutnya kita klik simpan data. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk submenu pengendalian vektor, dalam hal ini vektor malaria, ini kita isi jika kita melakukan pengendalian vektor, yaitu kegiatan IRS dan kelambu. Jika kita tidak melakukan pengendalian vektor dalam bentuk IRS ataupun kelambu, maka submenu ini bisa kita abaikan. Oke, demikian untuk pengisian menu vektor. Dan untuk menu yang terakhir adalah laporan data indigenous. Untuk menu ini, sekiranya kita ada kasus indigenous, maka datanya akan muncul di sini.
Setelah diverifikasi oleh user kabupaten, maka datanya akan muncul di sini. Tapi kita filter dulu tahunnya, kemudian bulannya. Ini dilihat per bulan, kemudian klik terapkan. Sekiranya ada data indigenous yang dilaporkan dari Vaskes kita, maka datanya akan muncul di bagian abu-abu ini. Oke, demikianlah cara pengisian SISMAL versi 3 untuk user Puskesmas. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.